Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kisah kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidup Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda mulia dari Quraisy yang meski hidupnya singkat namun meninggalkan jejak besar dalam sejarah Islam. Kisah ini bermula dari sosok mulia Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin Quraisy yang disegani, penjaga Ka'bah dan penggali sumur Zam-Zam. Namun di balik kejayaan itu, Abdul Muthalib pernah mengalami ujian berat dalam hidupnya. Suatu ketika ia bernazar kepada Allah, "Jika aku diberi 10 anak laki-laki dan mereka semua tumbuh dewasa, maka akan kusembelih salah satunya di hadapan Ka'bah sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah." Waktu pun berlalu. Anak-anak Abdul Muthalib lahir satu persatu hingga genap 10 orang. Tibalah masa untuk menunaikan nazarnya. Dengan hati berat, ia mengumpulkan putra-putranya di hadapan Ka'bah, lalu mengundi nama mereka. Setiap anak menunduk dalam doa, berharap namanya tidak terpilih. Namun ketika undian dilakukan, nama Abdullah, anak yang paling tampan, paling dicintai, dan paling berharga di mata ayahnya yang keluar. Hati Abdul Muthalib terguncang. Abdullah adalah anak kesayangannya, cahaya dari keluarga Hashim, dan harapan kaum Quraisy. Namun ia terikat oleh nazar. Maka dibawalah Abdullah ke hadapan Ka'bah, siap untuk dijadikan kurban. Orang-orang Quraisy pun gempar. Mereka menahan Abdul Muthalib dan memohon, "Jangan kau lakukan itu. Abdullah adalah pemuda yang sangat mulia. Carilah jalan lain agar nazarmu tetap tertunaikan, agar nyawa Abdullah tetap terselamatkan." Maka disarankanlah sebuah jalan keluar, yaitu mengundi kembali. Kali ini dengan antara Abdullah dan 10 ekor unta. Bila keluar nama Abdullah, maka ditambah lagi 10 ekor unta, lalu diundi lagi hingga nama Abdullah terselamatkan. Pengundian dilakukan. Pengundian pertama, nama Abdullah kembali yang keluar, ditambah lagi dengan 10 ekor unta. Hingga kedua kalinya, ketiga kalinya, nama Abdullah terus muncul, sampai akhirnya jumlah unta mencapai 100 ekor. Dan saat itulah undian jatuh kepada unta, bukan Abdullah. Serentak seluruh orang Quraisy bersorak lega. Abdullah terselamatkan, dan Abdul Muthalib pun menunaikan nazarnya dengan menyembelih 100 ekor unta. Sejak hari itu Abdullah dikenal dengan sebutan Al-Dabih, atau kurban kedua setelah Nabi Ismail alaihissalam. Abdullah tumbuh menjadi seorang pemuda Quraisy yang tampan, berakhlak mulia, dan disegani di kalangan kaumnya. Wajahnya memancarkan cahaya, hingga banyak wanita Quraisy berharap dapat menjadi istrinya. Bahkan diriwayatkan, setiap kali Abdullah melewati jalan-jalan Makkah, banyak mata tertuju padanya. Ada yang menyebut cahaya kenabian telah tampak di wajahnya.
Cahaya itulah yang kelak akan berpindah kepada putranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tibalah masa bagi Abdullah untuk menikah. Ayahnya Abdul Muthalib memandang bahwa tidak ada wanita yang lebih mulia, lebih suci dan lebih pantas bagi Abdullah selain Aminah binti Wahab. Aminah adalah wanita Quraisy dari Bani Zuhrah, terkenal dengan keturunannya yang agung, akhlak yang terpuji, dan kedudukan yang terhormat. Maka berangkatlah Abdul Muthalib bersama Abdullah ke rumah Wahab bin Abdul Manaf, ayah Aminah, untuk meminangnya. Lamaran itu disambut dengan gembira. Abdullah dan Aminah pun dinikahkan dalam sebuah pernikahan yang penuh berkah. Pernikahan antara pemuda Quraisy terbaik dengan wanita Quraisy yang paling mulia. Tak lama setelah pernikahan, Abdullah ikut serta dalam kafilah dagang Quraisy menuju Syam. Namun di tengah perjalanan, Abdullah jatuh sakit. Ia terpaksa singgah di Madinah dan dirawat di rumah kerabatnya dari Bani Najjar. Hari-hari pun berlalu, hingga kabar duka datang ke Mekah. Abdullah wafat di usia yang sangat muda, sekitar 25 tahun, dan dimakamkan di Madinah. Saat itu Aminah sedang mengandung anak pertamanya. Betapa pedih hati seorang istri ditinggalkan oleh suami yang sangat ia cintai, dan di usia pernikahan yang masih begitu sangat singkat. Namun di balik kesedihan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan cahaya besar dalam rahim Aminah, seorang anak yatim yang kelak akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Aminah kerap bermimpi aneh dan penuh makna selama masa kehamilannya. Ia melihat cahaya terang yang keluar dari tubuhnya hingga menyinari istana-istana di Syam. Di dalam mimpinya, terdengar suara yang berkata, "Engkau mengandung pemimpin umat ini, namakanlah dia Muhammad." Kehamilan Aminah tidak memberatkan dirinya seperti wanita pada umumnya. Bahkan ia merasakan ketenangan dan kekuatan yang tidak biasa. Semua itu menjadi tanda bahwa anak yang ia kandung adalah sosok yang sangat istimewa. Tibalah saat yang dinanti. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan 571 Masehi, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengguncang dunia. Bayi itu adalah Muhammad ibnu Abdullah, anak yatim yang lahir tanpa sempat melihat wajah ayahnya. Namun kelahirannya disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur. Abdul Muthalib membawanya masuk ke Ka'bah, bersyukur kepada Allah, dan memberinya nama Muhammad, sebuah nama yang saat itu masih jarang digunakan di kalangan Arab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa tanda-tanda kebesaran. Api Majusi yang telah menyala ribuan tahun padam. Istana Kisra berguncang, dan cahaya keadilan mulai memancar dari Jazirah Arab. Muhammad kecil sempat diasuh oleh ibunya, lalu disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Berkah demi berkah meliputi rumah Halimah selama merawatnya. Ketika Nabi berusia 6 tahun,
Siti Aminah mengajaknya berziarah ke Madinah, ke makam ayahnya Abdullah. اینجا پدرت خفته. بچه که بودم آسمان نزدیکتر است با وقار. Setelah itu mereka bersiap pulang ke Mekah. Namun dalam perjalanan pulang, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit. Beberapa hari kemudian ia wafat, meninggalkan Muhammad kecil sebagai seorang anak yatim piatu. Betapa berat ujian itu bagi seorang anak. Namun semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad kini dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian pamannya Abu Thalib. Demikianlah perjalanan singkat kehidupan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, orang tua dari manusia paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik ujian dan kesedihan, Allah selalu menyiapkan takdir yang jauh lebih agung. Dari seorang anak yatim piatu menjadi pemimpin umat, pembawa risalah terakhir, dan penutup para nabi dan rasul. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.